Hai semuanya, salam budi luhur, selamat datang di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nama saya Arin Fitriana, kalian boleh memanggil saya Arin. Oke, pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban kita, serta pemahaman kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini, kita akan membahas beberapa materi. Pendidikan kewarganegaraan ini terbagi dalam 16 pertemuan, yang kemudian ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada materi pertama, kita membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang urgensi, dinamika, latar belakang, tantangan, dan hal-hal yang terkait tentang dimensi kewarganegaraan itu. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila di sini sebagai pandangan hidup bangsa akan kita bahas tentang sistem filsafat, etika, ideologi, dan bagaimana sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian pada pertemuan ketiga kita membahas tentang identitas nasional, yaitu tentang karakter, kebangsaan, globalisasi, dan revitalisasi Pancasila. Pada pertemuan keempat kita membahas tentang integrasi nasional, yaitu proses berbangsa dan bernegara, tantangan dan dinamika integrasi nasional. Pada pertemuan kelima kita membahas tentang nilai dan norma konstitusi atau dasar negara. Yaitu kita akan membahas tentang sistem politik ketatanegaraan Indonesia, sistem konstitusi, dan implementasi politik. Pada pertemuan keenam, kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Seperti apa itu hak dan kewajiban, urgensinya, serta dinamika dan tantangan implementasi hak dan kewajiban warga negara. Pada pertemuan ketujuh adalah ujian tengah semester, yaitu sebagai evaluasi pemahaman materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Berikutnya pada pertemuan ke-8 kita membahas tentang demokrasi dan masyarakat madani, yaitu tentang konsep demokrasi, tentang prinsip demokrasi, serta partisipasi masyarakat dan apa yang dimaksud dengan masyarakat madani tersebut. Pada pertemuan ke-9 kita membahas tentang penegakan hukum atau rule of law, dan termasuk bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada pertemuan ke-10 kita membahas tentang otonomi daerah dan good governance. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah tersebut, bagaimana implementasinya, dan bagaimana tata pemerintahan yang baik. Pada pertemuan ke-11 kita membahas tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Urgensinya dan dimensi ketahanan nasional tersebut. Dan pada pertemuan ke-12 kita membahas tentang bela negara. Hal ini penting ya karena terkait dengan pemahaman kita sebagai warga negara, yaitu tentang urgensi bela negara, bentuk dan pengembangan bela negara. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan baik domestik dan internasional. Pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang wawasan Nusantara. Tentang apa itu wawasan Nusantara, urgensinya, dinamika, serta tantangan dalam pemahaman wawasan Nusantara tersebut. Pada pertemuan ke-14 kita membahas tentang geopolitik Indonesia, yaitu tentang cakupan, pengertian, dan pembangunan negara Republik Indonesia. Dan terkait dengan pertemuan ke-14 yaitu kita membahas tentang geostrategi Indonesia, yaitu cakupan tentang pengertian geostrategi itu apa, serta bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia dan juga Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebagai bentuk evaluasi dari pertemuan yang telah kita lakukan. Oke, demikian ada materi-materi yang akan kita bahas, dan hal yang penting bahwa pendidikan kewarganegaraan meskipun kalian pernah membahasnya atau mempelajarinya dari masa sekolah,
dari sekolah dasar sampai kemudian SMP dan SMU, hal yang membedakan di sini adalah analytical thinking. Jadi bagaimana kalian menganalisis atau mengkaji pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu tentang hakikat pendidikan Pancasila. Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam budi luhur.